Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di pertemuan ke-14 mata kuliah Network Maintenance. Nah, ini ulasan yang ketiga mengenai Network Maintenance karena panjang banget pembahasan mengenai Network Maintenance ini, ada di pertemuan 13 sama pertemuan 12. Oke, kita pembahasan Network Maintenance ketiga ini akan lebih fokus ke dalam troubleshooting toolbox. Nah, dalam proses pencarian informasi hanya pada perangkat switch dan router Cisco. Nah, ini kita garis bawahi ya router Cisco di sini. Maka kita dapat memanfaatkan beberapa perintah iOS atau CLI ya untuk keperluan troubleshooting. Nah, perintah utamanya adalah show. Nanti kita akan coba langsung di Cisco Packet Tracer-nya bagaimana ketika kita akan menampilkan perintah-perintah yang ada di sini gitu kan. Nah, ini menampilkan informasi IP interface. Nah, kita baca tidak ingin menampilkan semua interface yang belum mendapatkan IP address atau unsigned adalah ini perintahnya ya. Show IP interface brief exclude ya, tanpa ingin menampilkan. Kita buka dulu di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita akan pergunakan router ini. Nah, router ini kalau misalkan kita klik pilih yang CLI karena kita akan bermain dengan program ya. Yang pertama ini unique enter the initial configuration dialog. Ini kita bisa langsung ketikin no aja karena kita ingin router ini benar-benar kosong seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini baru kita akan diklik enable agar dia pindah ke privilege exec ya. Nah, ini kalau ini kan masih belum masuk ke dalam ini, baru kita akan konfigur terminal. Nah, cukup conf t. Nah, dia udah masuk ke dalam konfigur terminal. Kalau misalkan kita mau mengkonfigur terminal, kalau misalkan kita mau keluar ya tinggal kita exit aja, itu udah keluar. Nah, tinggal kita sekarang ketikin show. Nah, baru muncul show apa aja yang bisa kita lakukan gitu ya. Show interface, show apa. Nah, kita ini kan banyak banget show-nya sampai ya, banyak banget. Nah, kita akan coba untuk menampilkan show yang dari perintah ini. Nah, show-nya apa? Show IP interface brief gitu ya. Nah, tinggal kita show IP interface brief. Nah, ini kenapa modelnya kayak gini, ini saya tekan tab ya, brief terus dia exclude. Ingat ya, kalau exclude berarti harus ada tuh, tinggal di tab aja kalau misalkan lupa ya. Unsigned ya. Nih, saya biasanya kayak gitu. Nah, ini tinggal di enter aja kalau misalkan sudah tercapai semua ya. Oke, tinggal di enter, maka yang nggak ada di sini sudah 0 ya, interface-nya 0, IP address-nya 0, method statusnya oke. Nah, maka perintah itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin interface brief-nya aja, maka akan muncul seperti ini ya, down semua. Jadi ini belum ada yang terkoneksi sama sekali seperti itu. Jadi ini kan konfigurasi yang tadinya standaran ya, dari router yang belum terkonfigurasi. Sebetulnya harusnya dari router yang memang sudah di routing secara OSP atau ya GRP. Nah, ini hanya di sini saya menampilkan perintah-perintahnya aja. Oke. Nah, ini yang include, misalkan dengan include unsigned-nya ya kan tinggal kita ngerubah ini dengan kata-kata include ya. Include seperti itu, maka dia akan muncul seluruhnya gitu kan, seluruh interface yang ada di sini gitu kan, mulai dari pas Ethernet 0 sama VLAN 1 dan semuanya. Ini akan muncul seperti itu.
Lalu progres yang kedua adalah show IP root. Nah, kita coba lihat di show IP root, enter. Nah, ini maka akan muncul kode L sampai dengan gateway not set. Ya, kode kalau di sini kan kode C ya. Terus S, terus R. Nah, ini L, D, N1, E1, terus I, terus bintang ya, atau kali, atau terus P. Nah, ini yang ada di IP rootnya seperti itu. Lokal, connected, static, R-nya seperti itu ya. Nah, ini hampir sama, seluruh tampilan pun akan sama seperti itu. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, ini show running config. Nah, ini dalam artian begin routernya. Nah, kita coba lagi, misalkan show run config, lalu running config, terus di sini ada begin router ya, beginnya router ya, seperti itu. Nah, berarti dia ternyata tidak ada yang terkonfig, maka tidak ada yang ditampilkan. Tapi kalau misalkan kita coba running config-nya, di show-nya running config, nah ini sampai segini ya, ini dari atas nih, configuration hostname. Nih kita sudah bisa ngelihat apa yang memang sudah running di sistem. Karena ini kosongan, berarti ya belum ada yang running, kecuali bawaannya. Seperti itu, ini sampai ke bawah. Oke. Nah, itu perintah untuk show running config-nya. Show run lah ya biasanya. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui informasi routing yang menunjukkan network tertentu saja, misal IP 10, nah ini bisa kita akses misalkan. Kalau misalkan sudah route sendiri ya. Ini misalkan show IP root 10.10.0. Ini untuk network 10.10.10.0. Nah, maka networknya tidak ada di dalam tabel karena kita belum membuat networknya. Ini pengujian perintahnya aja, ternyata bisa seperti itu. Oke, nah ada perintah untuk mengalihkan outputnya gitu kan ya, untuk menggabungkan dan sekaligus memfilter perintah iOS sehingga hanya output perintah tertentu saja yang ditampilkan di layar. Nah, menggunakan filter untuk mengalihkan output ke server TFTP dan menyimpan data dalam bentuk file, itu jelas ya. Lalu mengalihkan output masih perintah yang digunakan setelah pipe adalah redirect. Contoh perintahnya adalah show IP in brief. Nah, berarti ada redirect ke dalam IP ini ya, doc.txt. Nah, untuk memunculkan output perintah di layar dan menyimpan dalam bentuk teks, show IP in brief, nah TFT dan selanjutnya IP targetnya ya seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk uji konektivitas kita bisa ngeping, ya itu jurus yang ping ya. Nah, misalkan salah satunya adalah saya mau ngeping Google. Contoh di sini ya, ping google.com/ google.com minte seperti itu, lalu saya enter. Nah, ini akan jalan terus ngepingnya ya. Nah, ini dari IP sekian ya. Oke, itu tes konektivitas seperti itu. Nanti bisa di stop. Oke, lalu untuk remote connection melalui telnet bekerja menggunakan port 23 secara defaultnya. Kita bisa rubah. Kita dapat menggunakan telnet untuk menguji port 80. Contoh sebagai berikut. Nah, telnet 10.10.1. Nah, terus di belakangnya diikuti dengan portnya ya, port 80 misalkan ya, port 80 digunakan untuk HTTP misalkan ya, terus 22. Nah, itu untuk menguji port-port lain ya silahkan menggunakan telnetnya. Nah, menampilkan proses CPU. Nah, ini di apa namanya, show proses CPU ini ada di dalam router misalkan ya. Kita coba lagi di routernya. Nah, ini tinggal kita SH itu sama dengan show.
Ya, di sini proses CPU, proses CPU gitu ya. Kurang nulisnya ya. Kok ke tab. Oke, masih. Coba kita nggak boleh singkat, boleh nggak? Kalau nggak, ternyata invalid. Apa yang menjadi masalah di sini? Udah masuk ke dalam ini. Nggak ada. Tanda tanya deh. Kita cari di sini adakah proses. Kalau misalkan nggak ada berarti memang ini dia. Harusnya ada. Nih. Tadi nggak salah ngetik kok. Copy. Oke. So kita paste di sini proses, enter. Ini hanya proses ini aja. Berarti kan dia kalau misalkan kita tambahin CPU bagaimana? Dia nggak ada, hanya proses untuk CPU. Nah, kita bisa cari tahu nih, tanda tanya aja. Hanya CR doang, nggak ada. Berarti di sini nggak ada proses CPU-nya. Oke, lanjutkan. Kita akan ngelanjut di dalam show memory. Nah, coba kita show memory. Apakah ada memory ya, memory? Apakah ada? Tidak ada ternyata. Show memory. So memory M kita cari yang M. CK host. Nggak ada memori di sini. R1 so memory nggak ada di sini. Memory. Tidak ada. Oke. Berarti nggak semuanya router mempunyai itu ya. Kalau interface pasti adalah show interface mah. Show interface tuh udah muncul. Kalau show interface mah sudah ada. Nah, kita lanjut. Oke. Yang pertama adalah menampilkan interface. Ya, input queue-nya menandakan bahwa router menerima informasi lebih cepat daripada kemampuan memprosesnya. Output queue menandakan bahwa router menerima informasi lebih cepat daripada kemampuan outgoing interface mengirimkan informasi tersebut. Input error menandakan frame-frame tidak diterima secara benar. Output error menandakan frame-frame tidak dikirim secara benar. Nah, ini ada yang menampilkan controller. Nah, show controller, terus berikut menampilkan show platform. Seperti itu perintahnya sama. Nah, ini ada packet capture, dapat menganalisa isi setiap paket data yang mengalir di network, sehingga kita bisa melihat jenis paket, besar data, alamat tujuan, dan informasi lainnya yang tidak bisa disediakan oleh tool biasa. Nah, utilitas semacam ini tidak tersedia pada perangkat switch atau router yang umum. Dapat menggunakan perangkat khusus controller packet capture yang dapat diinstal di komputer adalah Wireshark biasanya yang biasa kita gunakan gitu ya. Nah, Wireshark diletakkan di tengah rute antara klien dan server komputer. Server bisa saja dijalankan dengan router atau klien lain atau perangkat apapun yang akan diuji. Nah, ini contoh dari tampilan gambar Wireshark. Nah, di sini nggak jelas juga sih tampilan gambar Wiresharknya, masih hitam putih, tapi nanti kita akan coba di video untuk
konfigurasi yang sudah pasti menggunakan Wireshark-nya. Oke, lanjut. Nih ada data statistik. Cisco mendukung dua buah teknologi, yaitu kemampuan pengumpulan data statistik yaitu menggunakan Simple Network Management Protocol dan NetFlow, hanya khusus disediakan untuk perangkat tertentu saja. Biasanya NetFlow ini ada di high end gitu ya. Nah, ini perbandingannya adalah dari SNMP dan NetFlow. Nah, kalau SNMP itu mengumpulkan data statistik dari perangkat seperti resource ya, tersedia di hampir semua perangkat network. Nah, tapi kalau NetFlow itu mengumpulkan data berupa informasi detail dengan traffic, jadi lebih fokus pada traffic statistik menggunakan metode push model, yaitu data statistik dikirim oleh network collector, hanya tersedia pada perangkat router dan switch model tertentu, biasanya di high end. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Tetap stay at home, jaga kondisi, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.